Bab 2379. Aneh. Dia ingin tetap dingin dan kejam, tapi sepertinya Ayudhya memiliki kemampuan aneh yang membuatnya tidak bisa menahannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengungkapkan ketidakpeduliannya dengan diam. Tapi Ayudhya tidak peduli tentang itu. Dia melingkarkan lengannya di leher serigala serakah dan bersenang-senang. "Paman, apakah kamu masih memiliki awan melayang itu? Sangat menyenangkan, Ayudhya menyukainya. Maukah kamu memainkannya untukku lagi?" Kesabarannya habis, tetapi sepertinya setiap kali dia mencapai batas, dia berbalik untuk melihat Ayudhya, ingin mengumpat padanya, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia hanya bisa mendengus dan menggurungkannya. "Makan." Serigala serakah tidak berbicara omong kosong, dan membiarkan seseorang menyiapkan sesuatu yang ingin dimakan Ayudhya, jadi dia meninggalkannya duduk di sana sendirian, dan berbalik untuk pergi. "Paman, kenapa kamu tidak makan bersama?" Ayudhya bertanya dengan patuh. "Jangan panggil aku paman." Serigala serakah berkata dengan acuh tak acuh, "Kita tidak begitu akrab." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, tidak ingin tinggal bersama Ayudhya terlalu lama, yang akan memengaruhi suasana hatinya. "Paman, kamu tampaknya sangat kesepian." Serigala yang rakus mengambil beberapa langkah, dan suara Ayudhya datang dari belakangnya, "Apakah tidak ada yang bermain denganmu? Kalau begitu Ayudhya akan bermain denganmu, dan Ayudhya akan meminta guru untuk datang dan bermain denganmu, oke?" Serigala serakah gemetar, tetapi dia tidak berbicara, langkahnya semakin cepat. Ayudhya memiringkan kepalanya, bertanya-tanya mengapa serigala serakah tidak ingin makan bersamanya. Dia melirik ke bawah, dan ada semua jenis makanan lezat di atas meja, banyak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kue, memasukkannya ke dalam mulutnya, menggigit ringan, dan matanya tiba-tiba menyala. "Enak. Iya. Ini enak. Yang ini juga enak." Di waktu yang sama, Grey-Z dan si bocah tua telah tiba di Larandu. "Saya memiliki kesempatan untuk memasuki ruang bawah tanah di malam hari," kata si bocah tua dengan ekspresi membunuh di wajahnya, penuh kekhawatiran, karena Ayudhya telah ditangkap untuk waktu yang lama. "Jika serigala serakah berani menyakitinya, aku tidak akan pernah berhenti dengan dia." Dia sangat marah, tubuhnya gemetar. Mereka berasal dari zaman yang sama. Dia tahu seperti apa temperamen serigala serakah. Dia brutal dan mendominasi, tapi dia tidak menyangka bahwa kali ini, seorang gadis kecil akan diambilnya. Bocah tua itu menarik napas dalam-dalam dan melirik Grey-Z, "Apakah kamu siap?" Grey-Z tidak mengatakan apa-apa. Apalagi yang dia perlu persiapkan. Jika seseorang ingin menyakiti putrinya yang berharga, itu adalah membunuhnya. Dia bisa memberikan segalanya, termasuk hidupnya sendiri, untuk putrinya, istri dan keluarganya kapan saja. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, Grey-Z masih merasa bahwa masalah ini agak aneh. Bagaimana serigala serakah bisa menyerang Ayudhya? Jika ingin memprovokasi dirinya dengan ini, itu sama sekali tidak perlu, karena perdamaian antara dua orang sudah lama tidak diperlukan. Grey-Z berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi bocah nakal tua itu bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuh Grey-Z berfluktuasi dengan liar. Ketika dia memasuki ruang bawah tanah dan menemukan serigala serakah, dia pasti membunuh secara langsung. Keduanya saling menghibur, tetapi keduanya saling menahan emosi, dan berharap tidak ada yang cemas. Yang satu adalah putri yang berharga, dan yang lainnya adalah murid yang berharga. Itu adalah orang yang sangat diperlukan dalam hidup mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa hari itu begitu panjang dan menyiksa. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Bocah nakal tua itu tidak bisa duduk diam, berjalan mondar-mandir, gelisah, dia ingin segera masuk ke ruang bawah tanah dan menyelamatkan Ayudhya. Dong dong dong. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu.
Grey Z bangkit dan membuka pintu, melihat bahwa itu adalah Yuanita. Dia berbalik untuk melihat bocah tua itu, dan berdiri di samping tanpa berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Bab 2380. Luar biasa. Bocah tua itu masih sedikit tidak bahagia. Dia selalu merasa bahwa Ayudhya dibawa pergi ada hubungannya dengan Yuanita. Jika dia tidak datang ke keluarga Syam, Ayudhya tidak akan dibawa pergi oleh serigala serakah. Kamu tidak bisa masuk ke ruang bawah tanah untuk saat ini. Yuanita berkata langsung. Ini terlalu aneh. Aku khawatir ini jebakan. Jika kamu masuk, aku khawatir akan lebih sulit untuk keluar. Bocah tua itu mencibir, apakah kamu tidak bersemangat? Yuanita tidak marah. Dia tahu bahwa bocah tua itu salah paham, tapi dia tidak ingin menjelaskannya. Dia memandang Grey Z. Dia memiliki temperamen yang buruk dan tidak dapat dibujuk, jadi saya akan memberitahu Anda. Orang seperti itu, Anda pasti tahu bahwa meskipun dia kejam dan mendominasi, dia tidak akan menyerang seorang gadis kecil. Aku mengenalnya. Grey Z menggelengkan kepalanya. Dia sekarang bukan hanya serigala serakah, tetapi juga dalam ingatan orang lain, yang tidak dapat dijamin bahwa karakternya tidak berubah. Jika terjadi sesuatu padanya, tidak ada yang bisa menanggung akibatnya. Jadi, tetap tenang. Yuanita berkata. Aku bisa pergi dulu dan menemukan Ayudhya, untuk memastikan keselamatannya. Tolong percaya padaku, serigala serakah setidaknya akan mendengarkanku. Bocah tua itu mendengus dan tidak menanggapi. Dia ingin percaya pada Yuanita, tidak peduli apa, ini adalah orang yang pernah dia kagumi, tetapi dia bersama serigala serakah sekarang, dan bocah nakal tua itu tidak bisa menerimanya. Terutama mendengar bahwa Yuanita mengatakan bahwa serigala serakah akan mendengarkannya, itu membuat bocah nakal tua itu tidak nyaman, tetapi ini tentang keselamatan Ayudhya. Situasi di ruang bawah tanah jauh lebih rumit daripada yang Anda pikirkan. Saya telah tinggal di dalamnya, jadi saya tahu, Yuanita melanjutkan. Serigala serakah baru saja kembali, dan dia tidak mengendalikan ruang bawah tanahnya. Masih banyak orang yang melawannya secara terbuka dan diam-diam. Oleh karena itu, ini lebih cenderung menjadi jebakan. Ini ditujukan untuk Anda, mungkin juga ditujukan pada serigala serakah. Sekarang, saya masih tidak yakin apakah orang yang menangkap Ayudhya adalah serigala serakah atau bukan. Aku hanya punya satu anak perempuan. Grey Z menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti, Yuanita mengangguk. Dia sangat imut, tidak ada yang ingin kehilangan dia, dan dia juga tidak ingin kehilanganmu. Beri aku waktu, aku akan memberitahumu tepat waktu jika ada situasi. Dia melihat ke si bocah tua. Melihatnya mengabaikan dirinya sendiri, dia langsung menuju ke sisi bocah tua, mengulurkan tangannya dan memutar telinganya, dan berkata dengan kasar. Kamu harus memperlakukanku seperti ini. Dia mendorong jarimu dengan keras. Aku tahu itu muridmu yang berharga, jangan khawatir, liontinku masih ada padanya, orang-orang di ruang bawah tanah itu tidak bisa menyakitinya, mengerti? Tampaknya mata si bocah tua itu berbinar. Iya. Dia benar-benar lupa. Liontin Yuanita masih ada di tubuh Ayudhya, itu adalah jimat yang nyata, terutama di tempat seperti ruang bawah tanah, kebanyakan orang bahkan tidak akan berpikir untuk mendekati tubuh Ayudhya. Kamu orang tua, kamu bisa-bisanya melupakan ini. Kata Yuanita dengan marah. Dia melepaskan tangannya dan menatap Grey Z. Beri aku 2 hari, dan aku akan membantumu menyelamatkan Ayudhya. Jika tidak keluar dalam 2 hari, kamu bisa masuk lagi. Grey Z terdiam beberapa saat lalu mengangguk. Bocah tua itu tidak mengatakan apa-apa. Yuanita tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi dengan anggun. Ada sedikit keheningan di rumah. Ya, ada jimat itu juga.
Orang-orang di ruang bawah tanah itu penuh dengan aura hitam, dan mereka paling takut pada hal yang keramat. Ayu, dia pasti akan baik-baik saja. Hatinya tenang. Tapi Grey Z masih khawatir, bagaimana dia bisa lega. Malam semakin gelap. Grey Z melirik saat itu, sudah hampir waktunya untuk membuka ruang bawah tanah. Dia bangkit. Bukankah kamu bilang biarkan dia pergi duluan? Tanya si bocah tua. Aku tidak bisa menyerahkan keselamatan putriku kepada orang luar. Setelah Grey Z selesai berbicara, dia berjalan keluar.